Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andre Rika Sregar. Saya berasal dari PBSI Regular E 2025 dan saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melakukan tugas proyek pada mata kuliah keterampilan bahasa produktif dengan topik ceramah. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita semua datang dengan berbagai pergumulan, kekhawatiran dan rencana kita di depan. Ada yang sedang memikirkan masa depan, ada yang sedang bergumul dengan keluarga, pekerjaan, sekolah, pelayanan, bahkan dengan keadaan hati sendiri. Di tengah semua itu, kita membutuhkan satu hal yang sama, yaitu kekuatan dan keteguhan hati untuk terus melangkah bersama Tuhan. Seringkali ketika melihat tantangan yang besar, hati kita menjadi gentar. Kita mulai bertanya-tanya, apakah saya sanggup? Apakah saya bisa melewati semua ini? Di saat seperti inilah, kita perlu kembali kepada firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan bukan hanya memberi perintah, tetapi juga menyertai dengan menguatkan kita. Karena itu, pada kesempatan ini, kita akan merenungkan satu ayat yang sangat dikenal, tetapi perlu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah ayat yang menjadi sumber keberanian bagi seorang pimpinan yang sedang berdiri di depan tugas besar dan juga dapat menjadi sumber keberanian bagi kita hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini adalah firman Tuhan yang sangat terkenal tapi juga sangat pribadi. Ini bukan hanya sekedar kalimat penghibur teman-teman, tapi sebuah perintah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tidak sedang berkata kalau bisa kuat ya bagus, tetapi dia memerintahkan kuatkan. Artinya, ada bagian yang Tuhan kerjakan dan ada bagian yang harus kita responi. Waktu itu, Yosua sedang berdiri di depan tugas luar biasa besar. Musa, pemimpin besar Israel, sudah meninggal. Sekarang Yosua yang harus memimpin bangsa yang keras kepala untuk menyeberangi sungai dan merebut tanah yang penuh musuh. Secara manusia, wajar kalau Yosua merasa takut, bahkan merasa tidak layak. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan datang dengan firman yang jelas. Jangan kecut, jangan tawar hati, karena aku menyertai engkau. Kekuatan Yosua bukan berasal dari keberaniannya sendiri, tetapi dari kepastian bahwa Tuhan berjalan bersama dia. Saudara-saudara, banyak dari kita yang berada di titik yang mirip dengan Yosua. Mungkin tidak sedang memimpin bangsa, tetapi menghadapi tanah perjanjian dalam bentuk lain, seperti tanggung jawab, keluarga, pelayanan, studi, pekerjaan, pergumulan ekonomi, kesehatan, atau masa depan kita yang tidak pasti. Kadang kita merasa, Tuhan itu terlalu besar buat saya tidak sanggup. Di saat seperti itulah, Yosua 1 ayat 9 berbicara, Tuhan tidak menuntut kita menjadi kuat dengan kekuatan sendiri, tetapi mengajak kita untuk menguatkan hati karena janji penyertaannya. Perhatikan bahwa Tuhan tidak menjanjikan jalan yang bebas masalah. Yosua tetap harus berperang, tetapi harus mengambil keputusan yang besar. Tetapi di tengah semua itu Tuhan berkata, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan tantangan, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Kita tidak lagi berjalan dengan ketakutan, melainkan dengan iman. Kita boleh gemetar, tapi kita tahu tangan Tuhan memegang hidup kita. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu juga berarti jangan mudah goyah oleh situasi maupun suara-suara negatif di sekitar kita. Dunia bisa berkata tidak ada harapan. Hati kita bisa berbisik, kamu pasti gagal. Tetapi firman Tuhan berkata sebaliknya, aku menyertai engkau. Disinilah kita diajak memilih, mau percaya pada ketakutan atau percaya pada janji Tuhan. Nah, teman-teman, sekian ceramah dari saya pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan.